Lovers, konon katanya orang Indonesia itu nggak kenyang kalau belum makan nasi. Wah, setuju nggak ya? Tapi, nasi memang merupakan salah satu makanan pokok di Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari berbagai sajian olahan kulineran khas Indonesia dengan menggunakan nasi. Salah satunya adalah nasi kuning. Tapi tahu nggak sih, ternyata Badan Litbang melalui BB Paskapanen Kementerian Pertanian tengah mengembangkan nasi kuning instan yang dapat disantap hanya dalam waktu 5 menit penyeduhan. Wah, keren banget ya. Mau tahu seperti apa? Ini dia Teknotani selengkapnya. Sampai saat ini, nasi merupakan salah satu makanan pokok di Indonesia. Menurut Badan Litbang Pertanian, beras menjadi penyumbang kalori 52 hingga 55% dan protein 45 hingga 48% bagi penduduk Indonesia. Wajar rasanya Tani Lovers kalau kita menemui berbagai sajian kuliner nasi di Indonesia. Di samping itu, Tani Lovers di zaman yang menuntut untuk bergerak cepat memang lebih nyaman untuk memilih makanan praktis dan cepat ya. Seperti nasi kuning instan yang dikembangkan oleh Badan Litbang melalui BB Paskapanen Kementerian Pertanian ini. Eits, meskipun instan, tapi kandungan gizi yang dimiliki tak kalah loh. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di Balai Besar Paskapanen Badan Litbang Pertanian Kementerian Pertanian yang lokasinya di Cimanggu, Bogor. Nasi kuning instan adalah nasi kuning, saya kira itu merupakan salah satu kuliner Nusantara yang berbasis beras ya, nasi. Orang Indonesia kalau belum makan nasi katanya belum makan ya. Kemudian dari nasi tersebut kita kembangkan macam-macam. Saya kira sudah tahu salah satunya adalah nasi kuning. Nah, untuk membuat nasi kuning itu takes time ya, perlu waktu dan sebagainya. Apalagi kalau ibu-ibu sekarang juga kerja gitu kan susah ya. Paling beli kan tidak setiap saat bisa gitu. Jadi kita Balai Besar Paskapanen Badan Litbang Pertanian Kementerian Pertanian dalam hal ini sudah mengembangkan produk-produk pangan instan. Nasi kuning instan ini bisa diseduh, siap disantap, dinikmati setelah diseduh dengan air panas hanya 5 menit. Nah, keunggulannya selain cepat tadi ya, tinggal seduh 5 menit, tunggu, kita bisa makan. Yang kedua, ini ringan, bisa dibawa kemana-mana, aman. Juga kalau menyimpan beras, ya, menyimpan beras kalau kondisinya kurang bagus, mungkin dalam waktu 2 bulan itu sudah berkutu. Kalau ini nggak akan ada kutunya. Terus ini kering, kadar airnya jauh di bawah 10%, sekitar 3-4-5% gitu ya. Kemudian bisa untuk pangan darurat. Nah, Tani Lovers, selain kaya akan nutrisi, ternyata cara pembuatan nasi kuning instan sangat mudah. Pertama-tama, ini dia bahan-bahan yang harus disiapkan ya Tani Lovers. Tani Lovers, setelah menyiapkan bahan-bahan dan perlengkapannya, kini kita simak yuk tahapan cara membuat nasi kuning instan seperti berikut ini. Pertama, kita larutkan natrium sitrat dalam air, tetap sama seperti tadi perbandingannya. Kalau kita menggunakan beras 500 gram, maka air perendamannya 2 kali lipat dari 500 gram itu, yaitu 1 liter. Kemudian kita gunakan natrium sitrat sebanyak 10% dari 1 liter ini, atau sekitar 100 gram natrium sitrat kita larutkan dalam 1 liter air. Kemudian kita tuangkan. Kalau sudah, kita diamkan selama 3 jam. Nah, Tani Lovers, ini dia nih beras yang sudah kita rendam selama 3 jam. Secara visual sih nggak ada perbedaan ya Mbak ya? Setelah ini kita bakal ngapain nih Mbak? Setelah 3 jam direndam, kita saring, kemudian kita cuci untuk menghilangkan sisa natrium sitrat yang menempel dalam beras. Kemudian kita masak dengan ditambahkan bumbu nasi kuning.
Wah, boleh langsung kali ya Mbak kita praktekkan cara membuat nasi kuning instan. Ya, ini tadi beras yang sudah direndam dengan natrium sitrat selama 3 jam dan sudah kita cuci. Selanjutnya kita tambahkan dengan bumbu-bumbunya. Kita tuangkan dulu santannya. Santannya cukup 65 ml, santan kental 65 ml. Kemudian kita masukkan bumbu yang tadi sudah dihaluskan, terdiri dari bawang merah, kunyit, dan jahe, sesuai dengan selera masing-masing. Kemudian kita tambahkan air. Air di sini nanti kita gunakan juga untuk memasak. Kemudian kita aduk untuk meratakan bumbunya. Dan kita masukkan ke dalam rice cooker. Wah, sudah matang ya Mbak. Kita taruh di wadah yang sudah disediakan. Wadahnya harus plastik atau bisa menggunakan yang lain Mbak? Untuk wadah fleksibel aja Mbak, yang penting nanti ditutup ketika akan dimasukkan ke dalam freezer. Kalau sudah dingin baru kita bekukan di dalam freezer selama 24 jam. Kemudian kita tutup. Wah, ini dia. Setelah di freezer selama 24 jam ya Mbak ya? Iya, setelah dikeluarkan dari freezer, selanjutnya kita diamkan dalam suhu ruang supaya mudah diuraikan ketika akan kita keringkan. A few moments later. Nah, setelah 30 menit kita thawing, selanjutnya bisa kita lihat ya, sudah bisa terurai dibandingkan tadi ketika beku. Kalau sudah bisa terurai seperti ini, bisa kita simpan di dalam tray sebelum kita keringkan. Jika sudah, kita ratakan, lalu siap dikeringkan. Ada oven pengering lorong pada suhu sekitar 50-55 derajat Celcius selama 5-6 jam. Nah, Tani Lovers, nasi kuning instan akhirnya sudah jadi nih dan siap untuk dilakukan pengemasannya. Nasi kuning instan ini juga siap untuk disajikan kapanpun kita inginkan mengkonsumsinya. Meski diolah dengan melewati tahapan proses pembuatan, tapi tidak mengurangi kandungan dari nasi kuning instan ini loh Tani Lovers. Bahkan, nasi kuning instan ini memiliki berbagai keunggulan. Di antaranya mencegah stunting dan baik dikonsumsi oleh penderita diabetes. Jadi selama proses pembuatan nasi kuning instan itu nanti akan menurunkan kadar amilosa, ya, kemudian ada serat pangannya yang tinggi sehingga dia akan bagus untuk penderita diabetes gitu. Nah, yang kedua tadi kalau nasi instan yang fortifikasi, kita menggunakan beras apa saja yang ada di Indonesia ini, kemudian kita masukkan fortifikan. Fortifikan itu biasanya mineral ataupun vitamin. Dalam hal ini kita mengembangkan mineral ZN sama Fe. Itu bisa untuk membantu mencegah stunting. Nah, itu dia Tani Lovers. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan sehat dan juga bernutrisi. Salam TV Tani, TV Pertanian pertama di Indonesia. Sampai jumpa.